Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan, Bapak Dr. T. Sudarsa, SH, SOS SP1MM. Yang kami hormati Kepala SMK Pasundan 1 Kota Bandung, Ibu Dr. Hajah Tati Mutiara. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Pasundan 1 Kota Bandung beserta karyawan. Yang kami banggakan para pengurus OSIS beserta peserta MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2020. Kita akan melaksanakan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMK Pasundan 1 Kota Bandung tahun pelajaran 2020-2021 yang diikuti oleh 390 peserta didik baru secara virtual. Semoga MPLS yang akan kita laksanakan sampai dengan tanggal 25 2020 akan diberikan kelancaran dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali acara kegiatan hari ini akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Durrahman SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Durrahman SPD yang telah membawakan ayat Al-Quran. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan sekaligus membuka acara resmi pembukaan pengenalan siswa lingkungan sekolah MPLS SMK Pasundan 1 Kota Bandung tahun pelajaran 2020-2021 kepada Bapak Dr. T. Sudarsa, SHS SOS SP1MM dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ta'ala. Waalaikumsalam. Sampurasun. Wes. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu guru yang kebetulan hadir, para alumni dan para siswa yang kebetulan juga ikut mensupport kegiatan ini dimanapun berada. Mudah-mudahan pada acara pertama kali kita berinteraksi di sekolah yang kita cintai bersama, SMK Pasundan 1 Bandung, pada hari
MPLS. Hampir semua di Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia sekarang melakukan hal yang sama. Jadi jangan kecil hati, kita melakukan kegiatan yang super modern. Itu melakukan interaksi di dunia maya, dunia mayantara. Saya kira persoalan yang perlu kita hadapi sekarang adalah ruang kita semakin luas, tidak lagi terbatas dengan sekat-sekat ruangan yang sempit, dengan interaksi yang sempit. Tetapi setiap saat kita bisa masuk ke ruang-ruang manapun. Catatan saya, ingat untuk anak-anakku sekalian, tahu diri, tahu batas, jangan lupa, setiap orang sekarang seperti hidup di dalam akuarium raksasa. Yang bisa diintip oleh setiap orang, bisa dilihat setiap orang, kesalahan sekecil apapun, kita akan menjadi catatan-catatan dalam kehidupan. Jaga dengan baik ketika kita berada. Kemudian perlu disampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa Sekolah SMK Pasundan 1 Bandung itu berada di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Dasar Menengah Pasundan yang mengelola kurang lebih sekitar 118 sekolah di Jawa Barat dan Banten. Kemudian di bawah organisasi yang besar yaitu Paguyuban Pasundan yang didirikan sejak 1913. Baru kemarin kita merayakan Milangkala atau ulang tahun yang ke-107 tahun. Sementara untuk pendidikan Pasundan pada tanggal 18 Juni itu merayakan ulang tahunnya yang ke-98 tahun karena didirikan sejak tahun 1922 di Tasikmalaya. Itu yang pertama kali. Sekarang sudah menyebar di seluruh Jawa Barat dan Banten. Kemudian siswa-siswanya dan lulusannya tersebar di seluruh Indonesia pada bidang-bidang kegiatan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bahkan beberapa pejabat memang berasal dari perguruan tinggi Pasundan. Sebut sajalah misalnya Pak Wakil Gubernur Jawa Barat hari ini, Pak Ruzanul Ulum, itu adalah alumni sekolah Pasundan dari SMA Pasundan Tasikmalaya. Kemudian ada juga misalnya seorang pimpinan di perguruan tingginya, yaitu misalnya Wakil Gubernur Banten, Pak Andika, itu juga jebolan sekolah Pasundan. Bahkan Bapak Wali Kota Bandung adalah alumni sekolah Pasundan. Maksud saya, jangan pernah kecil hati. Terus bergerak, terus berbuat, lakukan sesuatu yang terbaik. Kita di sini bukan karena harapan kita, keinginan kita, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ikhtiar tidak boleh kalah dengan lakukan sesuatu secara disiplin. Itu yang paling penting, kenali dengan baik. Anda dengan mudah sekarang bisa melihat sekolah Anda, masuklah ke websitenya. Di situ akan kelihatan. Masuklah ke IG-nya, akan kelihatan aktivitasnya. Masuklah ke YouTube-nya. Bahkan juga kalau kita ingin komunikasi, kirimlah emailnya, kirimlah postmailnya. Ya, barangkali dengan cara demikian, interaksi di antara kita bukan sesuatu yang baru untuk sekolah SMK Pasundan 1. Saya kira sekolah SMK Pasundan 1 Bandung pilihannya setiap generasi. Dengan cara atau ucapan basmalah bersama-sama secara resmi kita buka acara MPLS 2020-2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita bersama, melindungi kita semua dan kita tetap diberikan keselamatan dan kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua YPDM Pasundan yang setelah membuka kegiatan secara resmi siswa SMK Pasundan 1 Kota Bandung tahun 2020-2021. Untuk selanjutnya adalah penyematan nemtek secara simbolis yang akan dilakukan oleh Ketua YPDM Pasundan kepada perwakilan yaitu Ananda Putri, Rahayu Ferdian dan Rivaldi dipersilahkan. Ibu itu. Pasundan 1 alma materku memiliki keunggulan dalam kualitas.
Selanjutnya adalah pembacaan ikrar Jabar Tolak Kekerasan yang akan dibacakan oleh perwakilan siswa. Harap siswa-siswa yang ada di rumah masing-masing yang secara virtual mengikuti dengan YouTube ataupun Instagram untuk mengikutinya. Dipersilahkan. Ikrar Jabar Tolak Kekerasan. 1. Selalu menjaga diri dari segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 2. Menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 3. Menjauhi tindakan yang menyakiti, merendahkan, menghilangkan martabat, dan kehormatan diri dan orang lain. 4. Mengajak orang lain untuk bersama-sama menolak tindakan kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 5. Mencari pertolongan dan melaporkan segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual yang menimpa diri. 6. Bertekad menjadi anak yang berakhlak mulia, membanggakan orang tua, dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Kepada Ananda, perwakilan siswa MPLS dipersilakan untuk kembali ke tempat. Untuk selanjutnya adalah informasi kegiatan MPLS dan jadwal MPLS yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia MPLS kepada Bapak Agus Tajudin SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat rahmatnya kita dapat melaksanakan acara MPLS virtual ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak yang terhormat, Bapak Ketua YPDM, Bapak Subarsa, Dr. T. Subarsa SH SOS SP1MM, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Andes Haja Tati Mutiara, yang terhormat para wakasek beserta stafnya, rekan guru yang saya hormati serta seluruh panitia yang terlibat dalam pelaksanaan MPLS virtual ini. Saya Agus Tayudin Rohimat selaku Ketua MPLS SMK Pasundan 1 Kota Bandung mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh siswa dan siswi baru yang telah menetapkan pilihan untuk melanjutkan pendidikannya di SMK Pasundan 1 Bandung. Kalian patut berbangga karena dari ratusan orang yang mendaftar, kalianlah yang terpilih menjadi bagian dari keluarga besar SMK Pasundan 1 Kota Bandung. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, bukan berarti menjadi halangan dalam melaksanakan kegiatan MPLS dan pembelajaran. Saya ingin menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan MPLS virtual ini. Kenapa harus dilakukan secara virtual? Karena berhubungan dengan keputusan bersama 4 menteri yang masih menunda aktivitas persekolahan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari, dari mulai hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, sampai dengan hari Jumat, 24 Juli 2020. Dengan berbagai materi yang akan disampaikan, saya harap kalian bisa menyimak materi dalam kegiatan MPLS ini sampai selesai. Karena dengan begitu, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasundan 1 agama teguh, memiliki keunggulan dalam kualitas, keterampilan, berwawasan, pengetahuan, kejuruan, berbagai disiplin.
Terima kasih. Kita kembali ke acara berikutnya, yaitu sesudah kita laksanakan pembukaan acara MPLS untuk siswa baru tahun pelajaran 2020-2021, kita ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Pasundan 1 Kota Bandung, Ibu Dr. Anda Hajatati Mutiara, yang akan menyampaikan tentang kebijakan persekolahan yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2020-2021. Kepada Ananda siswa kelas 10 beserta MPLS diharap menyimak, dan apabila ada pertanyaan silahkan mengetiknya pada kolom komen di Instagram maupun YouTube di akun masing-masing. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah hadana li hadana ma kunna laula an hadanaullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ketua YPDM yang saya hormati, Ibu Bapak guru dan panitia MPLS yang saya hormati, juga Ananda perwakilan kelas 10 yang saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini adalah hari yang bahagia buat kalian ya. Kalian sudah resmi diterima di SMK Pasundan 1 Bandung. Dan alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, yaitu pengenalan lingkungan SMK Pasundan 1 Bandung, sudah barang tentu. Salawat dan salam juga semoga selamanya terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in tabi'in, mudah-mudahan juga pada kita semuanya. Anak-anakku kelas 10 yang saya banggakan, terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK Pasundan 1 Bandung. Sekolah unggul atau SMK unggul di Kota Bandung yang mengetengahkan atau berfokus pada akhlakul karimah ya, selain kita berfokus juga pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anakku sekalian, tadi seperti sudah disampaikan oleh Bapak Ketua YPDM kita bahwa tidak usah kecil hati kalian masuk sekolah swasta, apalagi Pasundan 1 ya, karena Pasundan 1 termasuk sekolah unggul di Kota Bandung. Kami sudah berkiprah di dunia pendidikan itu selama 52 tahun, jadi bukan barang sebentar, dan alhamdulillah sampai hari ini SMK Pasundan 1 Bandung semakin berkembang ya. Dan lulusannya itu tadi sudah juga disampaikan bahwa lulusan SMK Pasundan 1 Bandung itu sudah memasuki dunia kerja dengan banyak sekali orang-orang yang atau anak-anak lulusan SMK Pasundan 1 Bandung yang berhasil, yang bisa tadi menduduki di pemerintahan, ada yang berwirausaha, kemudian juga ada yang berkiprah di wirausaha yang sangat sukses ya. Alhamdulillah. Juga ada yang berkiprah di perbankan ya, bahkan ada katanya yang pernah menjadi anggota dewan, yaitu lulusan dari SMK Pasundan 1 Bandung. Kalau menjadi guru dan kepala sekolah itu sudah banyak, barang tentu banyak banget ya, banyak banget. Dan anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara tentang kebijakan intern sudah barang tentu ya, kita tidak akan terlepas dari kebijakan pemerintah dan kebijakan Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan alhamdulillah SMK Pasundan 1 Bandung itu kita sekolah atau SMK 3 tahun ya, bukan SMK 4 tahun, SMK 3 tahun, di mana programnya hampir sama dengan program tahun-tahun kemarin atau tahun sebelumnya. Cuma sekarang kita luar biasa, kita ada pada kondisi yang luar biasa, bahwa kita sekarang ada pada kondisi pandemi COVID-19 ya, di mana penularannya ini yang sangat luar biasa, berkembang lagi sekarang ya. Yang asalnya kita sudah pada zona biru, ini kembali lagi ke zona kuning ya, kembali ke zona kuning. Nah, untuk itu kalian masih harus bersabar ya. Pelaksanaan segala kegiatan itu masih di rumah gitu, masih dilakukan secara daring. Walaupun nanti kita kebijakannya ada daring dan ada luring ya, dan kami sudah siapkan itu semuanya. Jadi insya Allah sarana-sarana dan segala sesuatunya
kami sudah siapkan sesuai dengan panduan ya pemerintah atau panduan protokol kesehatan yang disarankan. Anak-anakku sekalian, juga keunggulan sekolah kita bahwa sekolah kita lulusannya itu sudah bisa melanjutkan sekaligus bekerja di luar negeri. Jadi anak-anak kita itu sudah ada di Jepang, ada yang di Malaysia, ada yang di Taiwan, ada yang di China, ya, dan ada di negara-negara yang lain. Jadi suatu hari nanti kalian ingin sekolah ke luar negeri, insya Allah kami sudah memiliki MOU yang cukup banyak ya, sehingga tinggal kalian persiapkan diri masing-masing. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan atau yang ibu banggakan, bahwa kegiatan persekolahan itu dimulai dari MPLS sekarang ini yang kita laksanakan juga secara daring karena kondisinya tidak memungkinkan kita melaksanakannya secara tatap muka ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan KBM ya, KBM-nya juga nanti akan dilaksanakan secara daring dan luring, bahkan akan dilaksanakan secara terpadu. Lalu anak-anak sekalian, pembelajaran yang ditempuh itu adalah untuk kondisi ya sekarang itu hampir sama dengan kondisi yang kemarin, bahwa KBM itu dilaksanakan secara teori dan praktek ya. Lalu teori dan praktek itu teorinya 30% dan prakteknya 70% gitu. Nah, kemudian juga harap kalian sabar dulu ya, jangan ingin cepat ke sekolah, sebab ketika zona kita belum hijau itu belum boleh, tetapi insya Allah nanti akan kita coba ya bagaimana kita bisa bertatap muka di sekolah yang kita cintai ini. Insya Allah sekolah kita memiliki sarana yang mencukupi ya, mencukupi dan sesuai dengan industri ya, sesuai dengan industri. Sehingga alhamdulillah juga untuk kalian ketahui atau ibu bapaknya barangkali mengikuti bahwa di sekolah kita itu banyak sekali anak-anak yang sudah bekerja sebelum lulus. Jadi hari terakhir ujian biasanya besoknya sudah banyak yang meminta ke sekolah kita. Insya Allah ya, mudah-mudahan kalian pun nanti bisa seperti itu bagi yang ingin bekerja. Dan jangan takut, jangan hariwang ya, sekolah di SMK itu bisa ya, itu slogan SMK bisa. Apa itu SMK bisa? Yaitu lulusan SMK bisa bekerja, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa juga lulusan SMK itu berwirausaha atau berwira swasta ya. Dan alhamdulillah kita sekolah satu-satunya yang memiliki inkubator bisnis ya, di mana nanti akan tumbuh para pebisnis baru dari kalangan kalian, para pebisnis muda ya, insya Allah seperti itu. Kemudian juga di SMK itu ada yang disebut PKL atau praktek kerja lapangan tuh yang biasanya dilaksanakan kelas 11 atau kelas 12. Kemudian juga ada yang disebut dengan kunjungan industri, itu juga ada kewajiban bahwa kita mengunjungi industri. Belajar teori dan praktek di sekolah, lalu berkunjung di industri itu seperti apa. Nanti kalian bisa lihat ya, apakah ada kesesuaian atau tidak. Kemudian juga ada yang disebut uji sertifikasi kompetensi atau yang kemarin disebut dengan uji kompetensi. Nah itu bedanya SMA dengan SMK. Nah, mudah-mudahan Pasundan tetap berkiprah ya, SMK Pasundan 1 tetap jaya dengan usianya yang ke-52 dan kalian semuanya menjadi siswa-siswa yang bisa mencapai harkat atau derajat tertinggi di sisi Allah, yaitu anak-anak yang memiliki akhlakul karimah, selain memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencukupi untuk kalian bisa masuk ke dalam masyarakat kelak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sementara, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan kebijakan bersekolah. Barangkali ada tambahan Bapak dari Ketua YPDN terkait dengan kita di bawah naungan Pasundan. Terima kasih anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru dan para panitia. Tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa karena kondisi dan situasi saat ini masih terkendala dengan adanya pembatasan sosial, baik itu skala mikro ataupun skala makro itu masih berjalan dan tidak merata, hampir setiap daerah itu berbeda satu dengan yang lain, sehingga perlu diberikan warna gitu ya. Itu membedakan terjadinya batasan-batasan. Tadi disebutkan tidak menghalangi proses
persekolahan, khususnya proses belajar mengajar, itu tidak terhalangi. Masuk tadi dalam dunia luring itu di luar jaringan, artinya secara fisik bertemu, tetapi diseleksi dengan cara terbatas menggunakan protokol kesehatan, baik jaraknya, cara tatap mukanya, atau model-model pendekatannya, itu semua dilakukan bisa secara bergilir di sekolah. Tetapi hari ini yang boleh melakukan seperti itu baru di wilayah hijau, di wilayah yang lain masih belum boleh. Nah, di wilayah hijau pun harus disetujui oleh orang tuanya. Kalau tidak disetujui orang tuanya, sekolah tidak bisa menentukan itu berjalan seperti itu. Kemudian kalau yang daring itu dimanfaatkan melalui dalam jaringan, bisa jadi dilaksanakan melalui pola seperti sekarang, siaran live, atau juga mungkin bisa secara siaran tunda, misalnya melalui podcast, disimpan di podcast materi pembelajarannya, kemudian di-download atau didengarkan oleh anak-anak pada setiap waktu sesuai dengan susunan pelajaran. Atau juga mungkin case tertentu atau kasus tertentu bisa dilihat di YouTube, kemudian dianalisa, kemudian diberikan laporan, diberikan kiriman. Nah, itu persoalan-persoalannya. Oleh karena itu yayasan mengambil kebijakan, kalau misalnya secara ekstrim antara daring dan luring dipisahkan sedemikian rupa, itu untuk kepentingan sekolah secara umum. Tapi yayasan juga mengacu kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa masyarakat boleh ikut serta untuk penyelenggaraan pendidikan dengan cara mengendalikan, ikut mengawasi pengendalian mutu. Nah, salah satu kita khawatir di sekolah swasta ketinggalan informasi, takut kalah bersaing, maka saya dari yayasan bersama dengan pengurus yang lain menetapkan boleh juga melakukan hibrid. Ya, itu secara campuran daring dan luring itu boleh dilakukan. Yang paling penting kalau anak-anakku dituntut untuk kreatif, maka para guru dan penyelenggara kegiatan termasuk juga tendik itu harus kreatif juga. Kreatif diantaranya jangan sampai orang semua masuk ke Profesor Google, ke lautan informasi yang ada di Google. Gurunya sama siswanya ketemu di Google, ngambil tema yang sama, membahas hal yang sama, tidak akan jadi pinter, ya, tidak akan jadi cerdas. Oleh karena itu, buku kita, buku yang ada di sekolah-sekolah Pasundan adalah kehidupan masyarakat sekitar. Anda boleh membuat film mini, Anda juga boleh menshoot satu aktivitas tertentu, dibuat sebuah cerita, dibuat sebuah paparan, sebuah presentasi. Kalau perlu, selesai luring, selesai acara pandemik, lahirlah buku-buku tertentu, buku-buku pelajaran pengalaman anak-anak belajar di sekolah secara daring. Saya kira itu persoalan yang paling penting. Kemudian, eksplorasi. Seringlah berselancar, pagi-pagi sarapannya mestinya googling atau searching. Dulu kan sarapannya makan bubur misalnya, sekarang sambil makan bubur sambil googling atau sambil searching. Nah, kemudian tandain kira-kira materi apa kira-kira yang paling menarik hari ini. Jangan sampai ketinggalan materi-materi yang kita ambil adalah materi-materi yang out of date, yang ketinggalan. Nah, kemudian di-compare. Satu hal yang saya ingatkan, karena kebetulan background saya adalah background pendidikan hukum, S1, S2, S3 pendidikan hukum, praktisi hukum, jadi sangat paham itu. Saya ingatkan, baca, kuasai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Nah, kalau ingin iseng, orang lagi ngantuk-ngantuk, dipoto, kemudian diupload tanpa izin, itu bisa dituntut. Nah, oleh karena itu hati-hati. Jangan sembarangan menggunakan data-data orang lain tanpa izin. Kalau mau ngambil, kasih catatan diambilnya kapan, dari mana, siapa yang menulisnya, dan kita sebagai apa di situ. Nah, supaya kita menjadikan rujukan itu sebagai sumber bacaan atau sumber informasi yang ditindaklanjuti. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin tekankan juga, gunakan pendekatan multimedia. Jadi apapun yang berkaitan dengan kegiatan daring dan luring yang kira-kira menopang pada kemungkinan penguasaan materi bagi anak-anak peserta didik, maka lakukan. Karena tugas kita, para penyelenggara sekolah, adalah mendampingi anak-anak kita supaya bisa hidup dalam situasi new normal. Berdampingan dengan COVID. Nah, tidak saling memangsa, tidak saling merugikan kondisi itu. Tetapi kita mencoba hidup berdampingan. Itu sebabnya sekali lagi, silahkan berinovasi, silahkan berkreasi. Saya sangat percaya SMK Pasundan 1 Bandung adalah SMK-nya orang-orang keren di Bandung. Terima kasih.
Oleh tepuk tangan. Terima kasih. Aplaus kepada Bapak Ketua YPDM ya. Terima kasih sekali. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua YPN yang telah memberikan tambahan ilmu kepada kita semua bagaimana menghadapi dunia. Kita harus tahu tentang undang-undang IT supaya kita tidak tergelincir. Hadirin dan anak-anakku yang Ibu banggakan, yang kami banggakan, yang ada di rumah, sekali lagi kami sampaikan, silakan kalau ada pertanyaan diketik di komen atau di kolom komen di IG masing-masing ataupun di YouTube akun masing-masing, nanti akan mendapatkan giveaway. Hadirin dan anak-anak sekalian, untuk kegiatan hari ini pembukaan acara MPLS SMK Pasundan 1 tahun 2020-2021 sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.